Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, Ari, terdengar suara saya? Terdengar, silakan Mas. Oke, Pak. Oke, silakan. Ya, karena sinyalnya memang kurang bagus, Pak. Lagi hujan deras di rumah saya. Sinyalnya kurang stabil juga. Oh, iya. Saya juga lagi double zoom juga untuk pelatihan. Terus ini sambil double zoom. Ya, selamat sore yang terhormat Pak Hari Sugianto, yang saya hormati juga rekan-rekan ini ya, tingkat 3 mahasiswa program studi Diploma 3 Akuntansi. Semuanya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan arahan ya, pengarahan terkait KTTA ya pada sore hari ini. Ya, untuk kegiatan pada sore hari ini nanti akan diisi oleh Pak Hari selaku Kaprodi ya, Kaprodi Diploma 3 Akuntansi. Saya harap rekan-rekan tahu beliau sekarang pejabat dari ini ya, kajur setara kajur ya, karena kajur sekarang sudah tidak ada, maka beliau adalah yang menempati posisi tertinggi dari program studi Diploma Akuntansi. Nantinya saya harap tidak ada yang tidak mengenal beliau, khususnya pada saat nanti pembuatan buku KTTA ya khususnya ya. Nanti takutnya salah ya, salah menulis ngaten Pak. Masih kajur biasanya ngaten Pak. Biasanya kajur atau apa ngaten. Jadi takutnya mahasiswa banyak yang belum mengenal jenengan. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, pengajian dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk Pak Hari, nanti yang menayangkan saya langsung Pak ya, atau pripun dari mungkin saya Mas karena ada beberapa hal yang saya ubah. Baik, sekedap saya buat kelas. Silakan, Pak. Dari untuk rekan-rekan yang tidak terkendala internet bisa menyalakan ini ya video Zoom-nya. Apabila tidak ini dapat matikan aja nggak masalah karena emang dari internet seperti itu. Untuk nanti proses pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa langsung chat ke Pak Hari atau ke saya nanti apabila nanti akan disampaikan seperti itu. Mohon Pak Hari, silakan untuk dapat mengisi Zoom. Oke, terima kasih Mas Sigit. Terima kasih pada adik-adik mahasiswa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Sigit ya, bahwa saya ditugasi menjadi Kaprodi, Kepala Program Studi Diploma, Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi ya. Jadi sudah mulai tanggal 20 September tahun 2021 yang lalu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tugas saya untuk membimbing para mahasiswa di sini ya. Salah satunya yaitu membimbing dalam hal berbagai hal ya, mungkin pembimbingan akademik dan lain sebagainya. Namun itu memang tugas saya, walaupun kita nanti akan delegasikan kepada para dosen ya. Baik, di kesempatan hari ini ya, walaupun tidak semua bisa hadir karena ada yang bertugas kuliah dan lain sebagainya. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan arahan tentang sejumlah hal mengenai KTTA ya teman-teman ya.
Jadi kalian sebagai mahasiswa di Prodi 3 Akuntansi mempunyai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan dan sampai selesai, yaitu penyusunan karya tulis tugas akhir atau KTTA. Dan KTTA ini adalah suatu hal yang harus disusun secara serius ya, secara bertahap, dan harus ada ide-ide yang sejalan antara kalian sebagai mahasiswa dengan nanti para dosen pembimbing. Nah, kami di Prodi 3 Akuntansi beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan sejumlah tahap dalam persiapan mengenai pembimbingan KTTA ini. Antara lain yang pertama adalah tentang plotting dosen. Jadi kami sudah mencoba untuk plotting dosen pembimbing KTTA ini, dan nanti para mahasiswa ini kami harapkan bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan. Nah, kami juga sudah menerima informasi mengenai peminatan para mahasiswa tentang mata kuliah yang akan dijadikan sebagai penulisan KTTA ini. Ada 7 ya mata kuliah atau materi yang akan nanti dijadikan sebagai dasar bagi kalian untuk membuat KTTA ini ya teman-teman. Mengenai penulisan KTTA ini waktunya lumayan panjang, cukup panjang, yaitu dari mulai sekarang ya, dari 1 November, sebenarnya sudah mulai Oktober bulan yang lalu, walaupun akhir Oktober ya. Namun demikian memang sekarang bulan November, Desember, Januari, Februari, dan mungkin sampai awal bulan Juni. Jadi sangat panjang sekali waktunya, sekitar 7-8 bulan. Namun demikian ya, ini sebelum saya ke materi, dari pengalaman-pengalaman yang lalu ketika kami membimbing para mahasiswa kakak tingkat kalian, itu memang kadang-kadang waktu yang terlalu panjang itu membuat sama-sama terlena, terus terang seperti itu. Dosen kadang lupa bahwa ada mahasiswa yang harus dibimbing KTTA-nya. Sedangkan mahasiswa itu mungkin terlupa juga atau terlena atau nanti aja lah waktunya masih panjang dan sebagainya. Nah, ini jadi tadi kami ketika forum para dosen pembimbing tadi berdiskusi jam 1 siang tadi juga membicarakan hal ini, bahwa para dosen itu memang hendaknya berkomunikasi dengan baik, sering mengingatkan mahasiswa, karena mahasiswa masih dalam tanda petik anak-anak kita yang belum terlalu dewasa seperti itu. Nah, di sini ketika saya berpesan kepada kalian sebagai mahasiswa ya, ini juga timbal baliknya juga harus seperti itu. Jadi sering-seringlah berkomunikasi nantinya dengan pembimbing yang bersangkutan. Memang kita tahu bahwa tipe pembimbing, tipe para dosen pembimbing nanti itu memang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jadi memang bisa-bisanya kalian nanti membawa diri ketika berkomunikasi dengan para pembimbing tersebut, gitu, seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Nanti kita mengenal sedikit tentang KTTA, kemudian plottingnya, jadwal penyusunannya, dan lain sebagainya nanti kita lihat. Nah, apa sih tujuan dari penyusunan KTTA ini? Nah, ini juga hal yang penting. Jadi ketika kalian bergelut dengan dunia akademik, ketika bergelut dengan dunia pendidikan, penyusunan karya tulis adalah suatu hal yang sangat penting dan saling mendukung. Kita tahu bahwa di dalam Tridharma perguruan tinggi itu kita mengenal adanya 3 hal ya. Pendidikan dan pengajaran yang pasti nomor 1, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ketika kalian menerima materi di kelas, membuat tugas kuliah, berdiskusi dengan teman tentang mata kuliah, itu adalah Tridharma perguruan tinggi yang pertama. Nah, Tridharma perguruan tinggi yang kedua dalam hal ini adalah penelitian.
itu kita coba untuk kita terapkan di dalam penyusunan KTTA ini. Jadi di sini memang kalian harus memenuhi seperti itu. Mungkin terutama yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat, itu pernah kalian lakukan ketika kalian di semester lalu ya, semester 3 atau 4 saya lupa, ada KKM, misalnya kuliah kerja mahasiswa. Nah, itu adalah saat kalian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin nanti ketika kalian mengadakan PKL, itu juga perpaduan dari materi perkuliahan yang kalian peroleh dengan pengabdian kepada masyarakat, itu berlatih dengan maksud. Nah, KTTA ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua yang harus kita penuhi. Memang SKS-nya dibanding dengan pendidikan dan pengajaran itu memang tidak terlalu gede ya. Jadi SKS-nya sih kecil, namun ini sangat penting. Jadi kita ingin agar mahasiswa bisa mempunyai ide-ide cemerlang dalam membuat atau menyusun tulisan ini. Ada ide-ide baru yang bisa dikembangkan di situ. Ketika selama ini kita memperoleh materi, itu artinya kita pasif ya, kita memperoleh materi dari teori-teori yang lalu. Nah, di sini kita mencoba untuk menuliskan rasa penasaran kita tentang teori yang sudah kita peroleh, menerapkan kemampuan praktik di bidang keahliannya. Jadi misalnya kalau peminatannya adalah di akuntansi biaya misalnya, oke. Saya nggak tahu akuntansi biaya kenapa yang memilih di situ sedikit ya, hanya 60 mahasiswa, jadi cuma sekian persen saja. Tapi oke lah, itu preferensi mahasiswa ya, kita bisa memaksa. Nah, di situ kan kalian nanti akan bisa mempraktikkannya di dalam penulisan ini. Seperti apa sih data yang bisa kita peroleh di lapangan? Mungkin kita bisa mencari data di suatu perusahaan, kemudian kita masukkan di dalam pengolahan data kita dan sebagainya. Itu adalah benar atau enggak selama ini yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh. Mungkin di dalam bidang audit juga seperti itu. Jadi memang ini adalah sebagai dasar apa yang sudah kita peroleh sebagai rasa penasaran. Jadi kita harapkan mahasiswa itu punya rasa penasaran, rasa ketertarikan untuk mengungkapkan apa yang diperoleh selama ini dan dibanding dengan praktik yang ada. Jadi ketika kalian memperoleh penugasan KTTA ini, jangan ada rasa semacam berat. Kenapa sih harus nulis KTTA? Kenapa sih harus nulis tugas akhir? Ini ya karena di samping memang tugas kalian sebagai mahasiswa, itu juga karena ini penting bagi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Mungkin sumbangan kalian di dalam ilmu pengetahuan di bidang KTTA ini mungkin tidak terlalu besar, tapi ini nanti bisa dikembangkan ketika kalian memperoleh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Di sarjana nanti kalian menulis karya tulis berupa skripsi, di S2 nanti kalian menulis di tesis, sampai dengan S3 misalnya di disertasi dan sebagainya. Nantinya semakin berkembang rasa penasaran. Kita akan ada rasa kepuasan. Mungkin tidak ada timbal balik dalam bidang misalnya materi atau apa yang kita peroleh, tapi kita akan ada rasa kepuasan. Ilmu yang saya sumbangkan itu sangat berguna, walaupun sedikit itu bisa kita sumbangkan. Kita tidak hanya pasif menerima ilmu saja, tapi kita juga aktif untuk mengembangkan ilmu. Nah, di dalam KTTA ini kita belajar untuk aktif mengembangkan ilmu itu. Itu sih persepsi dari apa yang ada di sini ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat perbandingan ya, teman-teman mungkin nantinya punya cita-cita, dan bukan hanya mungkin tapi kita tekankan, jangan hanya sampai ke diploma 3 saja, tapi lanjut ke S1 atau D4, lanjut ke S2, ke S3 ya. Kalau zaman dulu itu saya misalnya, ya saya mungkin masih mentok sementara ini sampai hanya pendidikan S2, tapi jangan sampailah kalian hanya seperti itu. Kalian semua di sini gitu, bisa lebih, bisa sampai ke S3. Apalagi sekarang berbeda zamannya dengan periode zaman saya dulu.
ketika zaman saya dulu, informasi mengenai perkuliahan untuk beasiswa S1, S2, bahkan S3 itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi kalau sekarang luas sekali, tidak hanya internal di Kementerian Keuangan, tapi eksternal juga menyediakan begitu banyak. Tinggal bagaimana usaha kita untuk memperolehnya. Nah, di bidang penulisan karya tulis ilmiah di semua tingkatan ini, tingkat kesulitannya itu berbeda-beda ya. Misalnya KTTA, skripsi, tesis, disertasi, seperti apa yang kalian lihat di dalam ini ya. Misalnya kalau KTTA ya, tingkatan kesulitannya ya seperti ini. Katakanlah ini dibanding dengan S3 ya cuma 30%, katakanlah misalnya seperti itu, atau 20% atau 30%. Karena di sini mungkin kalian akan minimal ya mengadakan tinjauan antara teori yang kalian pelajari dengan praktiknya, dengan praktik yang ada di lapangan. Misalnya teorinya apa sih? Di bidang akuntansi pemerintah itu ada aturan-aturan tentang jurnal standar misalnya, atau tentang aturan belanja misalnya. Nah, praktiknya seperti apa di dalam suatu kantor misalnya. Nah, di situ hanya meninjau saja dari satu objek tertentu, seperti itu ditinjau. Jadi tinjauan. Kalau misalnya ingin lebih dari sekedar tinjauan, setara skripsi, apakah diperbolehkan? Silakan saja. Kadang-kadang pembimbing itu menginginkan kualitas yang lebih hanya dari sekedar tinjauan antara teori dan praktik ya, teman-teman. Dan itu memang dipersilahkan. Nanti kita eksplorasi lebih lanjut, dan kalian bisa mengeksplorasi ini lewat dosen pembimbing masing-masing. Kalau kita lihat skripsi kakak kelas kalian, mungkin saatnya nanti mungkin berbeda, karena mungkin kalau skripsi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Di sini dikatakan replikasi riset, artinya harus ada landasan dari penelitian terdahulu itu seperti apa sih. Tentu saja penelitian yang sudah diakui ya, seperti akui dalam jurnal ilmiah misalnya, atau dalam buku dan sebagainya. Apakah replikasi artinya meniru? Tidak, tapi misalnya penelitian itu dilakukan antara tahun 70 sampai tahun 90, dan setelah itu tidak ada penelitian lagi, mungkin bisa diteruskan. Atau lokasinya berbeda, provinsinya berbeda, negaranya berbeda, dan sebagainya. Di situ bisa dilakukan penelitian, karena mungkin hasilnya akan berbeda, kesimpulan yang diperoleh. Tesis lebih tinggi lagi, disertasi demikian juga, apalagi disertasi ya, itu sangat sulit sekali diraih. Nah, kita kembali ke KTTA. Nah, di sini adalah sarana bagi kalian untuk menulis apa yang jadi rasa penasaran kalian dari teori yang kalian peroleh. Oke. Nah, pesan saya di sini memang kadang mahasiswa itu kalau sudah mentok idenya itu banyak yang meniru kakak kelasnya. Misalnya karena saya itu lebih sering membimbing akuntansi pemerintah misalnya, itu ya hanya itu saja. Misalnya katakanlah akuntansi belanja, akuntansi aset tetap, akuntansi persediaan, ya seputar itu saja. Memang tidak dilarang, tapi memang kita ingin ada kebaruan. Akuntansi pemerintah sangat luas ya, sangat luas sekali, jadi banyak hal yang lain. Jadi ketika nanti kalian ada yang jadi bimbingan saya, biasanya saya arahkan untuk yang lain di luar itu. Saya sudah punya list mengenai topik-topik yang sangat sering dijadikan objek tulisan bagi mahasiswa. Padahal banyak topik lain yang sangat menarik yang kita bisa membimbingnya. Saya bisa membimbing agar itu bisa sampai selesai dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin ketakutan mahasiswa, saya nggak punya pedoman kakak kelas dan sebagainya, yaitu justru tantangan bagi kalian agar itu bisa dijadikan bahan tulisan KTTA. Jadi nanti mungkin kalian akan menemukan dosen pembimbing yang berbeda-beda sebenarnya. Ya, nanti memang beda-beda. Ada yang mungkin dosen itu seleranya suatu hal yang baru, ada yang ya udahlah nggak apa-apa, topik yang lama asal
direplikasi, diubah objeknya, diubah tahunnya dan sebagainya. Itu jadi mungkin akan menjalani hal yang berbeda antara dosen pembimbing yang satu dengan yang lain. Yang pasti kalau pesan saya sih, terima apa yang di bimbingan kalian, pembimbing kalian apapun. Karena semakin berat itu kalian terlatih untuk menerima tantangan yang berat. Jangan hanya yang ringan-ringan saja. Justru kalau kita memperoleh tantangan yang berat dari dosen, itu kesempatan kita untuk membuktikannya. Gitu. Oke, kalau tentang sistematika ya, sistematika. Yang pertama, sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini di Per 9 tahun 2020 ini jangan lupa dipedomani di situ. Nah, kenapa saya berpesan itu? Karena dosen pembimbing substansi kita kadang-kadang tidak sempat untuk memeriksa segi teknisnya. Dari segi teknisnya itu tidak sempat. Jadi tolong kalian harus memperhatikan Per 9 itu. Ya, mungkin hanya sekedar misalnya margin atas, bawah, kiri, kanan, misalnya, kemudian penulisan bab, subbab, sub-subbab dan sebagainya, kemudian cara pengutipan dan sebagainya. Tolong benar-benar dipelajari. Dosen pembimbing itu bukannya tidak tahu, tapi kadang-kadang yang penting bicara substansinya. Kadang dosen pembimbing seperti itu, walaupun dosen pembimbing itu juga dosen teknis juga, pembimbing substansi dan teknis juga. Tapi kita tahu kan, selain dosen pembimbing, nanti akan ada dosen penilai 2 juga yang menilai karya tulis kita. Sehingga di samping substansi yang bagus, substansi yang sesuai dengan aturan, kalian juga harus memperhatikan dari segi teknisnya, dari segi tata cara penulisannya. Ya, jadi harus benar-benar kalian memperhatikan. Kalau misalnya kalian tidak mengerti ya, berdiskusi terlebih dahulu lah dengan teman-temannya terkait dengan teknis penulisannya itu, ya misalnya seperti itu. Atau dengan dosen yang bersangkutan teknisnya bisa didiskusikan. Misalnya dosen, ya udah tolong sini saya periksa. Mungkin dosen ada yang sempat memeriksa, ada yang enggak. Jadi seperti itu. Ya, kadang-kadang dosen sibukannya masing-masing kan berbeda-beda. Itu. Jadi harap diperhatikan juga selain substansinya, teknis penulisannya harus diperhatikan oleh kalian. Jadi dari awal harus memperhatikan seperti itu. Jangan nanti dosennya sering-sering mengingatkan. Saya punya beberapa bimbingan yang kurang peduli dengan adanya teknis penulisan itu di tahun-tahun yang lalu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sudah mengingatkan dari awal, tapi yang terjadi balik lagi seperti itu. Jadi lebih baik kalian meringankan kerja dosen pembimbing kalian agar beliau lebih fokus kepada substansinya, bukan teknis yang kecil-kecil seperti itu ya. Kan repot juga kalau dosen internal kami membimbing 20 mahasiswa ya teman-teman. 20 mahasiswa itu sangat banyak. Jadi 20, ada yang kurang dari 20, tapi maksimal 20 ya. Itu kan suatu hal yang sangat banyak, dan itu kan berat kalau memang semua harus diperiksa satu-satu dari sisi teknisnya. Dosen kan secara garis besar membaca biasanya, tapi dari segi teknis mungkin ada typo dan sebagainya yang tidak terlihat karena membacanya sekilasnya itu, tolong dibantu kalian. Jadi mungkin ada triknya. Kadang-kadang kita kalau meriksa tulisan sendiri ya teman-teman, kadang merasa sudah bagus, ini sudah benar, nggak ada yang salah. Nah, bertukar teknis penulisan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Ya jangan sungkan, karena memang seperti itu yang terjadi ya. Biar saling ngecek lah, cross check. Gitu. Oke, yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan pencegahan plagiat ya, atau plagiarisme ya. Ini penting. Kenapa sih penting? Karena memang kita ingin agar mahasiswa itu benar-benar menulis sesuai dengan passionnya dari pikirannya ya, bukan sekedar copy paste dari internet, copy paste dari kakak kelas dan lain sebagainya, atau copy paste dari temannya, tidak. Tapi kita ingin kalian benar-benar menulis itu karena kalian ada ide. Apakah tidak boleh mengutip dari tulisan orang lain? Boleh, asal
cantumkan sumbernya, dan seperti itu. Nah, sehingga di sini memang ada pencegahan plagiarisme di mana persentasenya nanti bisa dilihat di situ. Saya nggak tahu, nggak hafal. Mungkin kalau KTTA tidak terlalu minim ya, kan semakin tinggi tingkatannya itu tingkat similaritasnya semakin rendah ya, semakin rendah. Jadi kalian mungkin masih bisa lah, mungkin 40%, 50% saya nggak hafal. Nanti bisa dilihat karena ketentuannya nggak apa. Nah di sini nanti lihat di Per 4 tahun 2020 ini ya. Nanti ada alat di sini, alat yang bisa ngecek yang namanya itu penting ya, karena untuk menjaga integritas kita juga, untuk menjaga kejujuran kita semua di sini agar saya sering melihat ketika ada bimbingan saya bahasanya kacau, tulisannya kurang bagus. Pokoknya bahasanya bahasa anak muda yang belum itu. Oh, saya tahu. Ini anak ini nulis sendiri. Saya tahu. Tapi ada yang mahasiswa, saya pernah ini ya, kenyataan memang seperti itu. Sangat telat datangnya, setor KTTA-nya telat, mendekati deadline, tapi bahasanya sangat bagus, sangat rapi. Itu saya curiga, kadang saya curiga. Saya nggak tahu apa, karena saya nggak bisa ngecek ya apakah ini tulisan sendiri atau dalam tanda petik meniru dari pihak lain dan sebagainya. Saya nggak tahu karena memang sulit ya, dari ribuan KTTA kan sulit ya. Jadi tapi ada rasa bahwa ini sepertinya bukan karya anak itu sendiri, ada rasa seperti itu ya. Jadi itu masalah walaupun nanti kalau dicek itu pasti ketahuan juga. Ini kan sarana latihan juga kalian ya, agar bisa berlatih tentang nilai-nilai integritas. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman, terkait dengan pilihan, ini kan pilihan kalian ya. Pilihan kalian terkait dengan bidang KTTA yang ingin ditulis. Jadi ada 7 bidang KTTA ya, teman-teman. Akuntansi biaya, ada akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah, audit, pengelolaan keuangan negara. Ini adalah perubahan dari tahun lalu hukum keuangan negara HKN, karena kalian tidak memperoleh materi HKN sehingga di sini diganti pengelolaan keuangan negara. Ada perpajakan dan sistem informasi akuntansi. Oke. Ini slide-nya tadi sudah saya share di chat ya. Nah, di situ ternyata memang mayoritas memilih akuntansi keuangan. Jadi 42%, hampir separuh ya, di sini memilih akuntansi keuangan. Itu terserah. Jadi memang mungkin karena akuntansi keuangan ini luas ya, jadi banyak sekali yang memilih di sini. Jadi mungkin seperti itu. Saya nggak tahu. Ya semoga tidak ada kendala di dalam nantinya ya penyusunannya, termasuk pencarian datanya dan sebagainya. Karena akuntansi keuangan kan akuntansi di sektor komersial yang ditulis di situ. Ya mungkin data sekunder yang lebih banyak ditulis mungkin ya, saya nggak tahu. Kalau data primer kan sulit ya. Kalau data sekunder mungkin di internet banyak bisa diperoleh. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat di sini ya akuntansi pemerintah, pengelolaan keuangan negara sama SIA hampir sama. Seperti itu. Jadi paling sedikit saya nggak tahu ini akuntansi biaya, sehingga dosen pembimbingnya juga sedikit di sini. Oke. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa untuk dosen internal itu 15-20 mahasiswa yang dibimbing. Sedangkan pekerjaan atau tugas dosen pembimbing itu tidak hanya membimbing KTTA ini, tapi banyak penugasan yang lain. Sehingga di sini sekali lagi saya berpesan agar pintar-pintarnya lah kalian untuk berkomunikasi dengan baik dengan para dosen tersebut ya. Jadi ya memang karena tipikal antara dosen satu dengan yang lain berbeda ya, sehingga di sini membutuhkan kejelian kalian dalam berkomunikasi. Jadi ada yang dosen yang suka langsung, ada yang harus janjian dulu misalnya dan sebagainya. Jadi berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan antara satu dosen dengan dosen yang lain. Ada yang dosen terjadwal. Saya kalau bimbingan hari ini saja. Ada yang setiap saat bisa. Ada yang harus berkumpul semua, kita bimbing bareng-bareng. Ada yang bisa satu-satu. Jadi
jangan membanding-bandingkan antara satu dosen dengan dosen yang lain. Dosen ini kok ini ya gampang ya, dosen itu kok sulit. Jangan, karena memang masing-masing punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi nikmatilah apa yang menjadi proses kalian, karena itu kan jadi hal yang menyenangkan ketika kalian nanti sudah lulus ya. Jadi kalau kita nggak banyak kesulitan, pastinya nggak terlalu nikmat apa yang kita nikmat, apa yang kita rasakan nantinya, gitu ya. Ya, itu akan itu ya jadi pengalaman-pengalaman, termasuk saya kan seperti itu juga, banyak kendala, banyak kekurangan di masa lalu dan sebagainya. Nah itu jadi pelajaran juga. Kalau semua berjalan mulus, semua berjalan lancar, nggak akan ada nikmatnya sih menurut saya. Jadi harus ada kendala yang bisa kita rasakan. Gitu. Bukan berarti kita mencari penghalang ya, tapi ketika ada kendala itu, yaitu harus kita nikmati, harus kita rasakan, harus bisa kita selesaikan. Nah, seperti itu. Siapa tahu nanti ada dosen yang karena sesuatu hal marah dengan kita misalnya, itu bisa terjadi juga seperti itu. Tapi mungkin kalau ada yang misalnya seperti itu dan sulit diselesaikan, nanti bisa kita komunikasikan. Karena pernah ada kejadian seperti itu, hanya berkomunikasi dengan Odi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian jadwal penyusunan. Oke. Sebenarnya ini tahap ini ada yang sudah terlewat ya sebenarnya, seperti pengarahan KTTA. Mungkin bisa dimatikan yang suaranya masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Pengarahan KTTA sebenarnya harusnya Oktober lalu ya. Namun demikian ada sedikit keterlambatan karena banyak sekali kesibukan yang terjadi di prodi ya. Jadi mengurus ini itu dan lain sebagainya, pergantian manajemen dan sebagainya, sehingga ini baru bisa dilaksanakan pengarahan pada hari ini. Namun demikian ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyusun KTTA, karena waktunya sebenarnya masih cukup panjang. Jadi saya harapkan hari-hari ini, pekan ini, bagi yang belum berkomunikasi dengan dosen pembimbing, silakan berkomunikasi secara intens. Kalau yang belum bisa misalnya ada dosen yang sulit dihubungi, pekan-pekan ini penting, pekan yang sangat penting, karena pekan-pekan mendatang kalian akan hilang konsentrasinya ke KTTA ini, kalian akan konsentrasi ke ujian ya, UTS ya. Nah, itu kesempatan minggu-minggu ini. Menurut saya pekan-pekan ini yang paling penting berkomunikasi dengan para dosen. Pekan depan, pekan ke-7 ya, perkuliahan. Itu kalian mungkin konsentrasinya sudah ke persiapan UTS, itu kan kita lagi ya nantinya. Kalau sekarang mungkin berkomunikasi dengan dosen pembimbing, nanti minimal sudah ada ide awal lah di kepala, itu sudah ada ide awal. Bisa dituliskan kira-kira seperti ini yang akan kita tulis. Walaupun mungkin belum matang amat, nanti bisa diteruskan setelah UTS ya. Jadi di sini tahap 1 dan tahap 2 itu karena ada sela di UTS. Oke. Nah, setelah UTS itu kalian nanti jangan terlena untuk konsentrasi menyusun KTTA ini ya. Jadi memang waktunya panjang, November, Desember, 2 bulan kurang lebih. Tapi waktu 2 bulan itu walaupun proposal itu hanya beberapa lembar ya, kurang lebih palingnya 20 lembar, nggak ada lah gitu. Tapi itu akan sangat menjadi penting kalau itu kalian akan merasa sangat penting kalau sudah mepet-mepet waktunya biasanya. Jadi kalau bisa sih di awal-awal sudah disusun ya. Jangan khawatir misalnya ada ide seperti ini nanti mentok, karena ada kesempatan bagi kalian untuk mengubah topik, mengubah objek dan lain sebagainya. Ini sering jadi jadi jangan nunggu sesuatu yang nggak pasti, tapi udah langsung aja. Misalnya sama dosen pembimbing, udah topiknya ini mantap, udah mantap. Nanti ketika sambil menyusun, kok saya punya ide baru lagi ya, masih bulan Desember nih. Oke, diskusikan dengan dosen, nggak apa-apa, masih seperti itu. Bahkan dari pengalaman yang lalu itu
Kalau di sini misalnya bulan Maret, bulan April itu ada perubahan ide karena kesulitan objek dan lain sebagainya, itu secara prakteknya masih boleh, masih diperbolehkan untuk mengubah. Walaupun kita menginginkan jangan diubah lah seperti awal proposal. Tapi kadang-kadang di dalam jalannya penyusunan itu kadang ada saja kendala memang. Dari kelas kalian misalnya objek yang tadinya mau dimintai data tiba-tiba menolak, misalnya itu pernah terjadi. Misalnya di sisi lain ada staf di suatu kantor misalnya membolehkan silakan, ternyata setelah surat risetnya keluar atasannya nolak, kita nggak mau ngasih, nah, itu kan harus diubah lagi. Oke, seperti itu. Jadi senantiasa kita harus konsentrasi tinggi lah seperti itu. Jadi di sini pengumpulan data KTTA kurang lebih 10 Januari 5 Maret. Ini mungkin nanti akan ada irisan dengan PKL kalian ya, yang D3 reguler ya. Akan ada irisan tanggal-tanggal PKL-nya saya nggak hafal, belum tahu tanggal berapa, tapi ini adalah merupakan irisan dari praktek kerja lapangan. Jadi mungkin enak ya kalau KTTA-nya itu topiknya di kantor yang tempat kita PKL. Tapi kan itu mungkin hanya sebagian ya. Saya nggak tahu sebagian kecil atau sebagian, tapi itu pasti nggak semua topiknya di situ. Kalau misalnya PKL-nya di kantor pelayanan pajak atau di KPPN, tapi akuntansi keuangan kan mungkin objeknya nggak di situ. Atau misalnya kalau tentang hal-hal yang lain nggak di situlah, itu kan sulit ya. Jadi memang harus bisa mengatur waktunya. Di PKL itu bisa waktunya bisa panjang atau bisa mepet, memang tergantung dari kaliannya. Kita nggak tahu nanti PKL-nya apakah sudah offline atau sebagian online atau online full, kita nggak tahu karena perkembangan COVID ini dari waktu ke waktu kan masih misteri ya, masih misteri. Jadi kita masih belum tahu seperti apa nantinya. Yang pasti di sini bulan Mei itu waktu yang krusial. Bulan Mei itu adalah pengumpulan KTTA untuk dinilai. Gitu. Jadi bulan Mei. Jadi ini ada waktu ya setelah Lebaran lah. Lebarannya bulan April ya. Oke. Jadi nanti akan ada seperti itu. Nah, pengalaman saya dulu, kalau ini misalnya tanggal 20-an Mei ini pengumpulan KTTA, ini kadang-kadang pernah dulu ada tanggal 10-an Mei itu mengubah objek, ada mahasiswa yang mengubah objek, luar biasa itu. Saya nggak pas itu kendalanya sepertinya masalah data dan sebagainya. Tapi setelah diskusi, saya suruh mahasiswa tersebut ngebut untuk konsentrasi, ternyata bisa. Tapi jangan seperti itulah. Kalau bisa dari awal itu runut dan tidak ada perubahan baik mengenai data, objek dan sebagainya, topik. Kalau di awal-awal bulan Desember misalnya, November ini atau Desember sering ngubah topik sih menurut saya nggak masalah. Karena itu ya bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Oke. Dan nanti akan ada penilaian di bulan Juli. Nah, teman-teman mahasiswa, di tahun-tahun yang lalu itu ada jumlah mahasiswa yang tidak lulus karena KTTA ini. Memang sedikit ya. Dari penyusun KTTA tidak lulus karena KTTA itu biasanya sangat sedikit, tapi pernah terjadi. Nah, ini jangan sampailah itu terjadi pada kalian. Seminimal-minimalnya nilai itu memang biasanya lulus. Memang mungkin karena parah sekali ya, jadi nggak lulus itu ada. Ada juga sih mahasiswa yang memang sudah tidak niat untuk melanjutkan kuliah, ada juga. Jadi masing-masing punya nasib yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Tapi kalau kalian punya keinginan untuk menyusun KTTA yang bagus dari awal sudah ada niat seperti itu, saya pikir nggak ada kendala. Tidak terlalu sulit untuk menyusun KTTA ini. Kalau dalam pengalaman menyusun KTTA saya nggak punya ya terus terang, karena zaman saya dulu di D3 akuntansi tidak ada penugasan KTTA, itu hanya mata kuliah saja. Oke, saya lanjutkan. Nah,
dalam masa pandemi ini bagaimana sih memilih topik KTTA? Seperti yang saya sampaikan di awal, sering-seringlah berdiskusi dengan dosen pembimbingnya ya. Oke. Jadi di sini yang utama itu adalah ide dari kalian sendiri, para mahasiswa, untuk memilih topik yang disukai, topik yang dijadikan gitu ya. Kan kita harus suka dulu ya. Kalau topik ini sudah nolak kita malas kan, tapi kalau topik ini harus kita itu. Nah, yang kedua juga harus persetujuan dosen ya. Misalnya dosen ini nggak sesuai dengan RPS mata kuliah ini misalnya, ya kan harus bisa didiskusikan. Itu relatif ya seperti itu. Jadi ada juga sih mahasiswa yang kehilangan ide sampai mepet-mepet Desember akhir itu nggak punya ide. Dosen boleh menyarankan, kalian boleh minta saran ke dosen seperti apa itu. Oke, tapi tetap yang utama adalah dosen itu membimbing. Kalianlah pelaku utamanya. Itu ya, pelaku utamanya. Jadi kalian sendiri yang harus punya ide yang bagus. Di sini ada mungkin objek di PKL atau KKN. Mungkin berdasarkan materi RPS kalian bisa melihat. Kalau yang 2 tahun belakangan ini isu pandemi ini sangat menarik ya, sangat menarik isu pandemi yang berbeda tentu saja ya. Nah tentu saja tentang keuangan negara ya, keuangan negara. Kalau topik populer yang lain, topik yang jarang diteliti, ini biasanya untuk penulisan skripsi dan sebagainya itu, kalau topik yang jarang diteliti itu justru sangat menarik. Gitu. Tapi kalian ya terserah, ini boleh juga. Dalam arti di sini yang jarang diteliti di KTTA banyak sekali, space-nya masih banyak. Gitu. Saya nggak punya preferensi untuk mata kuliah lain. Saya contohkan misalnya di akuntansi pemerintah ya, banyak sekali space yang belum ditelaah oleh mahasiswa. Kalau di bendahara umum negara itu luas kan bendahara umum negara, mulai dari akuntansi pusat, subsidi, belanja hibah, mulai dari utang, mulai investasi, kemudian transaksi khusus baik itu migas maupun transaksi khusus yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan, kemudian badan lainnya dan sebagainya. Banyak sekali yang belum ada yang meneliti. Kemudian yang terbaru SIAP, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, modulnya saja banyak banget. Walaupun itu masih perdebatan ya, apakah itu masuk SIA, apakah APEM. Kalau bagi saya ada mahasiswa yang bahas SIAP, itu nggak masalah. Oke. Oke, kita lihat contoh-contohnya ini ya, milih topik. Jadi ini saya tidak memahami secara keseluruhan ya, karena saya mencari ide dari para dosen secara informal ya. Apa sih kira-kira topik-topik yang menarik saya tampung, udah saya telah dosen yang lain saya tanya dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi akuntansi keuangan banyak sekali topiknya, tapi setiap dosen beda-beda loh ya. Ini mungkin nggak setuju, ini setuju dan sebagainya. Jadi mulai pelaporan keuangan masa pandemi misalnya, kemudian di sini banyak sekali ya, ada akuntansi syariah, ada ini PSAK ya, penerapan PSAK misalnya. Kemudian analisis laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan UMKM, nirlaba dan sebagainya. Itu relatif nanti bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing. Ini belum tentu sesuai dengan preferensi atau ide dari para dosen pembimbing. Kemudian mata kuliah akuntansi pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya pelaporan keuangan masa pandemi ini nanti banyak hal karena pasti berbeda ya, masa pandemi dan sebelum itu pasti berbeda. Masih relevan sekarang karena pandemi masih berlangsung ya. Perubahan anggaran di tengah-tengah seperti apa, ada entitas yang dibubarkan, ada dibentuk baru dan sebagainya misalnya. Kemudian di sini ada akuntansi infrastruktur, dana desa ini jarang. Dan desa sedikit yang masih yang bahas itu. Misalnya siap ini bagi saya siap ini adalah akuntansi pemerintah boleh. Jadi modulnya kan banyak ya, modulnya banyak banget. Kami di tim ada tim peneliti, kami sedang meneliti juga
para dosen, ada 3 dosen tentang siap. Ini juga kami sedang meneliti tentang saktinya. Jadi menurut kami juga relevan untuk akuntansi pemerintah. Walaupun ini sebenarnya beririsan dengan SIA, ya, Sistem Informasi Akuntansi. Ini Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ini juga banyak hal yang bisa ini. Nanti slide-nya sudah saya share ya. Silakan. Karena ini ide-ide dari sejumlah dosen calon pembimbing kalian. Audit juga seperti itu. Audit keren-keren juga ya. Audit. Perpajakan. Saya perpajakan tidak terlalu banyak mengeksplorasi, tidak terlalu banyak nanya sehingga sangat sedikit di sini. Tapi nanti dalam prakteknya kemungkinan banyak tergantung nanti dosennya. Akuntansi biaya juga seperti ini. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara kan luas ya. Dari mulai perencanaan, penganggarannya, pelaksanaannya, pelaporannya. Tapi dari sisi pengelolaan keuangan negara, bukan dari sisi akuntansinya, misalnya kan banyak di situ. Oke, ketika kalian misalnya melihat topik mengenai kerangka ekonomi, kerangka fiskal ya, itu atau pokok kebijakan fiskal misalnya PPKF tahun 2022 itu ditelaah juga bisa di situ. Kerangka ekonomi makro PPKF itu bisa di situ. Tapi itu kembali ke para dosen pembimbing, cocok atau enggak, itu harus dibicarakan. Oke. Lalu kalau sumber datanya gimana? Oke. Jadi kalian sudah mengenal apa yang disebut dengan data primer dan data sekunder ya. Data primer dan data sekunder. Memang ini yang data sekunder kan bisa diperoleh dari mana saja, dari internet, dari perpustakaan dan dari mana saja. Cuman kalau data primer itu mungkin bisa dari kantor tempat kalian PKL, dari kuesioner misalnya, itu banyak sekali. Jadi di sini banyak hal. Mungkin yang itu adalah surat izin riset ya. Jadi kalian tidak apa-apa lebih dari 1 surat izin riset, tapi 1 dulu fokus surat izin riset kemana dan dipastikan. Tapi memang di awal-awal kadang ada kendala ya. Untuk memulai bilang ke pihak yang akan dikunjungi, akan dijadikan objek riset itu memang untuk memulainya agak susah. Tapi kalau sudah berjalan mungkin akan mudah ya. Oke, kita masih terkendala ya dengan pembatasan yang terjadi. Jadi di sini banyak sekali nanti. Oke, itu. Kemudian ini proses pembimbingannya ya. Oke, ini sejalan dengan tadi ya, dengan tahap-tahap tanggal-tanggalnya tadi. Jadi ini saya lewati saja ya. Tanggal-tanggalnya tadi sudah ada ya. Oke, sekarang yang slide terakhir ya. Slide terakhir terkait dengan permasalahan. Ini sebenarnya sudah saya singgung di awal ini. Misalnya yang pertama mahasiswa kesulitan memilih topik. Ya ini memang tidak hanya mahasiswa ya. Ketika seseorang sudah sampai tingkat akhir, misalnya saya dulu ketika mau menyusun skripsi juga di awal-awal pusing mau apa sih gitu. Nah kadang-kadang ide itu memang kadang datang secara tidak sengaja, kadang ada, ya saya kadang ide ketika dulu saya lupa saya skripsi itu ide datang ketika ngapain saya, apakah saya baca buku atau apa. Nah, kadang-kadang itu ya harus direalisasikan. Cocok ini ide seperti itu. Oke. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, bisa dengan dosen pembimbing apa. Jadi jangan merasa kesulitan, udahlah tinggalin besok lagi gampang, jangan seperti itu, tapi fokus kita. Kemudian lama proses persetujuan riset ini, walaupun surat riset sudah dikeluarkan dari lembaga, sudah dikirim objeknya, tapi kadang-kadang memang kesulitan itu muncul di sana. Itu memang dialami, itu cobaan bagi kalian ya, yang akan mendewasakan kalian sebenarnya. Bagaimana usaha kalian, jangan nyerah dengan lamanya. Bagaimana kalau misalnya surat risetnya lebih dari 1 untuk alternatif?
bagi kami sih nggak masalah, silakan. Itu memang kami kalau ini kan ada 1.300-an mahasiswa ya, ada kemungkinan satu mahasiswa minimal satu surat riset. Jadi kami harus mengeluarkan banyak. Kalau mahasiswa 2 surat riset, 3 surat riset kan ribuan jadinya. Nah, tapi akan kami berusaha untuk melayani dengan baik ya. Karena itu memang hak kalian dan kewajiban kami kan. Oke, akses data terbatas. Nah, itu tergantung bagaimana kalian. Ini berhubungan dengan apa namanya hal-hal yang objeknya ya. Mengganti topik saat mendekati deadline ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi memang yang bimbingan saya juga pernah. Bimbingan saya mepet lah, mungkin nggak ada 2 minggu lah, ada itu. Tapi ternyata hasilnya bagus. Itu mahasiswa dari awal tuh bimbingannya udah sering banget. Tapi tiba-tiba entah kenapa memang idenya dia tuh aneh, ganti topik. Itu memang saya udah jangan ganti, tapi dia maunya ganti. Bahkan bimbingan skripsi saya kemarin tahun 2021 ini itu beberapa minggu sebelum deadline itu ganti topik. Tadinya provinsinya Lampung jadi Kalimantan Utara, survei lagi dia dari awal. Karena sempat saya marahi juga karena dia keliru dalam menampilkan data dan sebagainya. Bisa, ternyata bisa. Mahasiswa jarang atau tidak pernah berkonsultasi. Nah ini jangan ya, ini dihindari ya. Karena memang ini entah kenapa malu atau apa. Ada mahasiswa yang kalau nggak ditemani oleh teman-temannya bareng-bareng konsultasi itu nggak konsultasi. Nah celakanya ketika konsultasi bareng-bareng itu dia nggak bisa hadir, entah kenapa kuliah atau apa. Nah itu ada juga yang seperti itu. Kita kadang-kadang ketika satu paket konsultasi kan nggak bisa melihat satu-satu, ini mana sih yang jarang, apalagi kalau dalam Zoom ya. Zoom ini memperhatikan benda atau enggak itu kan nggak tahu ya. Nah itu yang apa namanya jangan terjadi ya. Kalau bisa sering berkomunikasi lah. Nanti arahan dari dosen itu agar berjalan. Nah dosen sulit dihubungi. Ini mungkin beberapa memang sudah terjadwal. Kalau misalnya saya maunya seminggu sekali aja ketemunya. Ada yang setiap saat bisa ditemui. Zaman sekarang lewat media sosial ya, tentu saja bukan ketemu langsung. Nah itu kan memang beda-beda ya. Mungkin ada kalanya sesuatu hal lama sekali nggak dijawab. Nah itu bisa dikonsultasikan ke kami, ke kita ya, ke prodi ya nanti ya. Jadi kalau misalnya ada dosen kok lama sekali, mungkin berminggu-minggu dihubungi nggak bisa, nggak ada respon dan sebagainya ya, diskusikan kita. Siapa tahu beliau ganti nomor atau lagi diklat atau lagi ada kendala lain yang menyebabkan nggak menjawab misalnya. Keterlambatan penyerahan KTTA ini juga penting karena itu tadi zamannya kayak gini kan komunikasi harus senantiasa berjalan. Takutnya percuma juga nanti KTTA sudah disusun tapi terlambat menyerahkan, itu kan harus tahu. Dan permasalahan di penilaian itu kadang-kadang apa namanya ketimpangan penilaian antara pembimbing dan penilai 2 itu bisa juga ketimpangan. Jadi yang pembimbingnya merasa ini bagus, ini nilainya 90, penilai jelek ini nilainya 60-an, itu kan bisa menyebabkan nanti kalau misalnya mepet kan tidak lulus kan bisa ya. Jadi ini apa namanya, makanya harus diperhatikan juga minimal apa namanya aturan-aturan yang ada di dalam Per 9 itu ya. Jadi mungkin perlu juga dikomunikasikan nanti dengan dosen penilai 2-nya, itu juga penting. Oke, teman-teman, saya kira penyampaian dari saya cukup ya, cukup cukup panjang juga ternyata, hampir 1 jam ya. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan briefing mengenai rencana penyusunan KTTA. Yang jelas tolong cari ide sekarang ini dan komunikasikan dengan dosen pembimbingnya, itu saja, karena dosen pembimbing sudah mempunyai bekal ya, jadi
Kalau di sini secara umum saja saya menyampaikan, nanti secara spesifik masing-masing dosen akan memberikan arahan yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dengan mata kuliah kalian masing-masing ya, bidang KTTA masing-masing. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Mas Sigit. Mungkin ada yang ingin berdiskusi. Saya minta Mas Sigit untuk menjadi moderator. Silakan Mas Sigit. Ya, terima kasih Pak Ari. Terkait penjelasan dari Pak Hari tadi, rekan-rekan semua dapat mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat Zoom atau raise hand ya. Tapi sementara ini ada pertanyaan di kolom Zoom, Pak. Yang pertama ini saya bacakan. Jadi ada dosen yang sudah dihubungi, tetapi sampai sekarang belum ada balasan, Pak. Apakah saya harus menunggu terlebih dahulu atau bagaimana? Seperti itu. Sudah dihubungi sejak minggu lalu sampai sekarang, tapi belum ada respon. Karena responnya lagi sedang ada di kelas, seperti itu. Pak. Oke, baik. Jadi memang itu salah satu kendalanya ya. Jadi ya menurut saya sih saatnya dihubungi lagi saja. Jadi saatnya dihubungi lagi saja. Pekan ini dihubungi lagi. Siapa tahu memang beliau lupa. Kadang-kadang beliau lupa ya. Pembimbing itu lupa karena kesibukan diklat. Nah, kita nggak tahu diklatnya itu sampai mana ya. Pekan ini dicoba dihubungi lagi lah dengan bahasa yang baik. Kalau misalnya nanti sampai pekan depan tidak ada respon ya, atau akhir pekan ini atau pekan depan lah, ya nanti bisa kita informasikan ke Prodi lah, ke Mas Sigit atau apa, nanti coba kita komunikasikan. Siapa tahu ada kendala dari beliaunya ya. Itu mungkin ya, karena memang menyangkut mengenai privasi seseorang ya. Oke, silakan Mas Sigit. Ya, terima kasih Pak Ari. Menambahkan ya, biasanya memang dosen eksternal khususnya karena memang selama ini dosen eksternal itu sekaligus mengajar juga ya, sekaligus ada pekerjaan dari kantornya, sehingga ada kendala terkait untuk pembimbingan. Mungkin ada beberapa waktu, minggu-minggu tertentu yang memang khusus ada progres pekerjaan yang harus diselesaikan seperti itu ya. Jadi tapi saya yakin karena dari semua pembimbing yang sudah dihubungi, beliau-beliau sudah mengatakan bahwa siap untuk membimbing kalian ya. Jadi dari respon beliau-beliau ini sudah mengatakan siap untuk membimbing. Jadi apabila memang masih dalam waktu yang awal-awal, kita maklumi saja ya, kita maklumi karena memang beliau masih ada pekerjaan seperti itu. Tapi lebih baiknya dalam waktu seminggu dalam waktu seminggu itu bisa dihubungi 1 atau 2 kali. Jadi tidak setiap hari dihubungi, tidak, tapi karena memang ada kendala pekerjaan seperti itu ya untuk Mbak Nimas. Kemudian ada lagi Pak di message, apakah nanti dari saudari Yustika, apakah untuk mata kuliah KTTA akuntansi keuangan wajib dihubungkan dengan SPAK Pak? Atau apa boleh hanya dihubungkan dengan materi-materi yang sudah dipelajari di pengakun AKM, AKL, seperti itu. Oke, silakan. Tentang hal itu memang harus dikomunikasikan dengan dosennya langsung ya. Jadi kalau kami sih secara umum mempersilahkan karena kebebasannya, namanya kebebasan akademik. Jadi asal tidak terlalu melebar kepada hal-hal yang di luar materi perkuliahan, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen yang bersangkutan ya. Betul. Baik. Kemudian Pak Bari ini mungkin saya jawab juga nih Pak, yang untuk Mbak Nelly Sialagan ya. Bagaimana proses cara untuk menghubungi objek? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau sepengalaman saya, izin saya menjawab Pak Ari. Sepengalaman saya, selama saya, karena kita juga nggak terlalu beda jauh ya. Hal yang pertama untuk menghubungi objek itu, pertama bisa melakukan secara informal terlebih dahulu.
Ya, trik yang pertama itu kita melakukan kunjungan secara informal, ya. Karena kenapa? Apabila kita tahu secara informal, kita bisa menanyakan tujuan surat, ya. Apabila lokasi tersebut menerima untuk dijadikan riset, objek riset. Apabila tidak, maka kita tidak membuang waktu untuk pada saat pembuatan surat. Seperti itu. Jadi kalian jangan membuat ya tujuan lewat Google atau mencari tujuan seumpama KPPA gitu ya. Seumpama KPPA ini Pasar Minggu ya. Jadi jangan langsung membuat surat tujuan KPP Pasar Minggu. Tapi kalian ke lokasi terlebih dahulu ya. Apabila memang itu memungkinkan atau menghubungi secara telepon atau email ke lokasi tersebut, apakah objek tersebut menerima untuk dijadikan objek. Nah, setelah itu, apabila memang lokasi tersebut bisa dijadikan objek, minta untuk kontak person, ya, kontak person yang dapat dihubungi terkait hal tersebut. Nantinya, apabila surat sudah jadi, bisa langsung diarahkan ke PIC-nya. Biasanya setiap kantor itu ada ini ya, ada petugasnya seperti itu terkait untuk PKL atau objek riset seperti itu. Sehingga waktu yang dibutuhkan kalian untuk memperoleh data ya kan, itu lebih mudah dan lebih ringkas seperti itu. Itu ya, Mbak siapa tadi, Mbak Nelly Siagian, seperti itu. Nah, kemudian untuk lanjutnya Pak Ilham Bari, untuk saudara Ilham Noval, dosen pembimbing saya saat ini sedang cuti sehingga belum bisa melakukan pembimbingan. Sebenarnya apakah pada saat dosen cuti kita boleh melakukan pembimbingan, Pak? Seperti itu. Oke, itu relatif ya memang ya. Jadi kalau misalnya dosen yang bersangkutan cuti itu memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa diabaikan. Nah, salah satu pekerjaan ini KTTA ini kan pekerjaan juga. Jadi mungkin kalau cuti biasanya tidak terlalu lama ya. Cuti beberapa hari saja. Jadi mungkin dosen sedang ingin privasinya tidak terganggu. Jadi kita pun ya, misalnya ada tugas yang harus diberikan kepada dosen yang bersangkutan, sedangkan itu cuti, kita pending dulu, kita alihkan ke dosen lain, atau memang kalau bisa ditunda, kita tunggu sampai dosen tersebut masuk, karena memang cuti itu hal yang bersifat pribadi ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ini, kecuali kalau cutinya ini cuti besar ya, sepertinya tidak ada dosen yang cuti besar ya, tapi ini cuti hanya beberapa hari menurut saya. Jadi nanti setelah cutinya selesai, silahkan nanti berkomunikasi lagi. Itu. Oke, terima kasih Pak Ari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, surat izin untuk pembuatan surat izin bisa dimulai kapan ya? Untuk pembuatan linknya nanti akan saya buatkan ya, insya Allah dalam minggu ini. Untuk pembuatan surat, insya Allah mungkin bisa dimulai minggu depan. Tetapi perlu diingat ya, agar tidak memubazirkan surat kalian, ya, dimohon untuk dari kalian konsultasi terlebih dahulu ke dosen pembimbing terkait objek yang akan diambil. Ya, jadi takutnya ada beberapa dosen yang tidak berkenan terkait dengan tujuan objek yang akan diambil. Seperti itu. Jadi tujuan objeknya harus clear terlebih dahulu dan atas persetujuan dosen pembimbing. Seperti itu ya. Jadi apabila dari dosen pembimbing sudah clear, sudah setuju terkait objek pembimbing, objek riset yang dituju, nanti bisa langsung mengajukan surat riset yang nantinya insya Allah dalam minggu ini akan kami siapkan link untuk link pengajuan surat riset, atau mungkin minggu depan ya terkait hal tersebut, karena masih ada beberapa hal yang harus difikskan terkait proses persuratan. Itu. Mungkin kemudian ada lagi Pak yang izin Pak, untuk pembimbingan sudah bisa dimulai hari ini Pak, untuk saudari Dewi Rizky menanyakan tersebut. Oke, silakan. Jadi
walaupun waktunya terbatas ya, kadang misalnya saya mungkin saya misalnya ada yang ingin bimbingan hari ini saya belum bisa karena sampai malam ini masih ada hal yang harus saya kerjakan. Tapi kalau dosen lain monggo silahkan, mungkin bisa dikomunikasikan. Lalu misalnya nanti kalau misalnya kalau saya pribadi saya sudah punya grup WA sendiri, jadi masing-masing dosen berbeda-beda ya. Saya harapkan para mahasiswa ada WhatsApp grup dengan dosen pembimbingnya ya, biar lebih enak komunikasinya. Jadi relatif bisa silahkan, kalau memang dosen sempat silahkan, nggak masalah. Oke, dari Zoom ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan Zoom? Dari peserta Zoom ada yang mungkin ada yang raise hand? Nggak ada? Oke, akan saya tanyakan lagi Pak untuk yang ini. Ada lagi Pak untuk Irwan ya terkait pertanyaan ini Pak. Untuk timeline Pak, karena dilihat timeline sekarang telat Pak untuk seperti sekarang yang seharusnya bulan November itu penyusunan di KTTA tahap 1, tetapi baru pengerahan, berarti nanti juga berdampak pada timeline kegiatan selanjutnya Pak. Oke, sebenarnya tidak terlalu terlambat ya. Jadi memang proses penyusunannya kan sebenarnya mulai akhir Oktober kemarin ya, proses penyusunan proposal. Namun demikian memang sama dengan prodi-prodi yang lain kita jadi masih bisa itu. Jadi waktunya juga sangat panjang ya, 2 bulan ya. 2 bulan itu untuk membuat proposal, untuk mencari objek dan sebagainya itu sangat luas. Jadi tidak akan ada pengunduran. Jadi tetap saja nanti 3-7 Januari itu proposal sudah harus selesai. 2022 ya. Gitu. Jadi waktu 2 bulan itu sangat panjang. Kalau mau proposal itu ya teman-teman ya, 2 hari 3 hari itu sudah selesai. Asal memang kendalanya memang kita nyari objeknya ya, nyari objeknya, topiknya ketika berkonsultasi dengan dosen. Kalau bikin proposalnya cepat ya teman-teman, apalagi sudah ada template-nya biasanya. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada penyesuaian dari jadwal yang ada. Jadwal kita taati. Kalau mulai dari awal agak terlambat, menurut saya tidak terlalu terlambat karena tahun lalu briefing baru 19 November. Gitu. Oke, lanjut silakan Mas. Baik Pak, karena terkendala waktu juga mungkin saya akan ambil beberapa sih Pak nih. Sebentar Pak. Terkait ini Pak, apabila ada keterlambatan dari timeline yang ada di portal, di mana kita seharusnya sudah mulai proposal namun pengarahan untuk timeline ke depannya, apakah nanti ada penyesuaian juga Pak? Nggak ada ya Pak ya? Terkait hal yang sama tadi. Sama yang tadi sama ya. Pak. Oke. Oke. Untuk judul Pak, untuk menentukan judul semisal dalam penulisan KTTA kita tidak mendapatkan data primer yang diperlukan, apakah ada saran atau solusi terkait hal tersebut? Oke, baik. Mengenai judul kemudian pencarian data itu memang bisa dikonsultasikan. Kita tahu ya bahwa data primer itu mungkin sulit dan lama ya, karena data primer kan data yang langsung harus kita peroleh dari objeknya ya. Tapi kalau misalnya data sekunder kan bisa diperoleh dari media massa, dari online yang tergantung sumbernya apa ya dan sebagainya. Jadi memang itu tergantung dosen kalian ya. Silahkan konsultasikan. Jadi di sini saya nggak bisa memberikan keputusan apakah primer atau sekunder data yang diperoleh itu, karena tergantung apa ya, topiknya kan luas ya. Jadi kalau misalnya topiknya terkait dengan akuntansi keuangan misalnya, kalau primer nggak bisa dapat kan sekunder misalnya dan sebagainya. Oke, silakan dikonsultasikan dengan dosen. Baik, terkait ada beberapa pertanyaan mungkin saya tambahkan ya, bahwa nantinya untuk cek Turnitin ya kan hanya nanti ada info lebih lanjut dari lembaga ya, karena itu bagian dari perpustakaan nanti yang memberitahukan ya, dari prodi kita tidak ada wewenang terkait hal tersebut. Kemudian apabila nantinya tidak ada keterlambatan ya, tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan proposal ataupun dan lain sebagainya. Karena apabila kalian telat dalam pengumpulan atau tidak sesuai dengan
jadwal, maka nanti akan ada ini ya, pembinaan dari akademik ya. Nanti seperti apa saya kurang tahu juga, seperti itu. Nah, terkait pembimbingan juga, apabila nantinya pembimbingan ya ke dosen, kalian boleh mengusulkan terlebih dahulu ide-ide yang ada dalam ini ya, ide-ide yang ada dalam kepala kalian. Jadi menyesuaikan juga bahwa dengan kompetensi dosen pembimbing yang ada ya. Jadi apabila harus disamakan terlebih dahulu, apabila nantinya ditolak, mungkin ada usulan dari dosen yang bersangkutan dan lain sebagainya, sehingga nanti KTTA yang kalian kerjakan bisa lancar ya, karena apabila dosen tidak menyetujui, biasanya akan sangat sulit ya menyocokkan kompetensi dosen dengan bidang yang kalian ambil nantinya, seperti itu. Itu aja. Oke, itu aja Pak Hari, mungkin dari pertanyaan yang diambil karena memang ada keterbatasan waktu juga. Dan terima kasih. Nantinya apabila ada rekan-rekan yang ingin menanyakan bisa langsung ini ya, bisa konsultasi juga ke tim tiramisu atau tim KTTA ya. Tim KTTA bisa ditanyakan lewat tim KTTA, nanti tim KTTA akan menyampaikan ke saya seperti itu ya, apabila ada kendala. Dan untuk pengajuan surat, insya Allah nanti dalam minggu ini akan dibuatkan link pengajuan suratnya, jadi mohon ditunggu ya. Itu aja Pak Ari. Apabila dari sini sudah, karena keterbatasan waktu juga, sekian Pak Ari, saya tutup untuk pengarahan ini, pengarahan KTTA. Oke, terima kasih Mas Sigit, silakan ditutup Mas. Baik. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadiran dan menyempatkan waktunya dalam pengarahan KTTA kali ini. Teman-teman yang tidak bisa hadir nantinya akan bisa melihat rekaman ya, record dari pengarahan KTTA dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya telah mengikuti pengarahan KTTA pada sore hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, saya izin keluar juga ya.